Ini tantangan. Kalau ada pendeta pastor yang bisa membuktikan bahwa di dalam Bible ada ikatan suami istri sampai ke surga, maka saya berhenti menjadi apologet. Hanya di Islam dikatakan oleh Allah, sang suami harus menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti seorang suami yang baik, calon suami yang baik adalah dia yang menginginkan bersama, bukan hanya sampai dunia ini saja. Berapa usia kita? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, paling juga santer-santer 90 tahun. Selamat tinggal dunia. Habis itu kita kemana? Bahagia kita di dunia. Siang malam kita bekerja, membesarkan anak, happy-happy. Begitu meninggal tidak ketemu lagi. Jadi diantar mayatnya ke pemakaman itu adalah pertemuan yang terakhir. Dan tak akan pernah lagi ada pertemuan. Apa artinya kayak gitu? Tapi kalau di Islam tidak. Al-Quran mengatakan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh dari nenek moyang mereka, dari pasangan istri-istri mereka, suami mereka, anak mereka, cucu mereka. Itu dalam Al-Quran. Berarti kita dengan istri kita, dengan anak kita berkumpul di surga bersama-sama. Subhanallah. Dalil kayak gini ada nggak di Bible? Nggak ada. Tapi ajaran kasih. Nggak boleh 2 istri, nggak boleh 3 istri, harus 1. Tapi untuk apa setia di dunia, tapi nggak sama di akhirat? Untuk apa? Untuk apa? Kalau kita di Islam, fawahida, dikatakan oleh Allah, cukup 1. Dan tak ada dalil di dalam selain Al-Quran yang mengatakan istri itu cukup 1, hanya di Al-Quran. Di Bible tidak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta. Sudah berapa banyak pendeta yang saya tantang, tunjukkan dalilnya. Laki-laki wajib hukumnya beristri 1 dalam Bible. Bahkan saya bisa menunjukkan fakta akurat bahwa Yesus mengajarkan poligami baik di dunia maupun di surga. Saya bisa buktikan dalilnya itu. Tetapi kalau dikatakan cukup 1 istri, itu tak ada. Di Bible itu tak ada. Ada perintahnya cukup 1 istri, tapi itu untuk imam, bukan untuk jemaat. Nah, hanya di Islam. Jadi adinda, Anda mencari seorang laki-laki yang memperhatikan akhirat, saya rasa itu sulit. Jarang ditemukan laki-laki di zaman modern ini belum menikah sudah mencanangkan keselamatan surga untuk calon istrinya. Jarang sekali. Jadi kalau belum beristri saja dia sudah mencintai kita dunia dan juga kehidupan berikutnya, bagaimana kalau sudah menikah? Ini Islami kali keluarganya pasti. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha pastinya. Subhanallah. Jarang kita temukan itu terjadi. Jadi di Islam, kewajiban suami menjaga keluarganya di dunia, menjaga keluarganya di akhirat. Islam bersama dengan istrinya, bersama dengan suaminya, bersama dengan ayah, ibu, kakek, cucu dan seterusnya, masuk bersama-sama ke surga. Hidup berkeluarga di sana. Sedangkan kalau Kristen, ada yang lucu nih. Saya tanya sama seorang pendebat Kristen. Saudara, ya, kamu cinta istrimu? Cinta kali pun. Sampai kapan? Sampai dunia memisahkan kita. Cuman segitu aja? Iya. Kalau dia duluan meninggal, terus kamu pasti rindu kan? Saat-saat bersama, saat-saat susah, saat sulit, tertawa bersama. Kamu rindukan keadaan itu? Ya. Apakah itu akan terulang? Enggak. Enggak lagi. Jadi enggak ketemu lagi nanti? Enggak. Karena kami sudah berbentuk roh. Jadi buat apa? Kalau di Islam kagak. Islam rumah tangga yang ada di dunia akan terus dalam kehidupan surga. Bersama dengan pasangan-pasangan kita, dengan anak-anak kita. Subhanallah. Dan di Islam sudah ada jaminan surganya. Kalau di Kristen ditanya, wahai saudara Kristenku, ada nggak jaminan surga buat Kristen dari Yesus? Tak ada.
Tidak akan ada ditemukan. Bahkan jaminan neraka untuk Kristen itu ada. Di mana jaminan neraka untuk Kristen? Tertulis Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuan, Mar, Kurios, Lord akan masuk ke dalam surga, kecuali melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, apakah kehendak Bapa nyembah Yesus? Tidak. Kehendak Bapa ibadah Minggu? Tidak. Saya kira begitu, Dinda. Maaf kalau kepanjangan. Matius 7 berapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dalami itu dalam sehari ini sampai besok. Habis itu kalau saya keliru, menurut Adinda saya salah tafsir, silakan naik kita tanya jawab lagi. Saya buktikan, saya tidak akan pernah salah tafsir tentang itu. Kristen memang diwariskan neraka. Saya pastikan itu ya dan yes. Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Di situ Yesus sudah mengatakan, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Kalian semua, aku tak mengenal kalian, kalian menyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikutuk oleh Allah. Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Sudah dijatakan kebenaran, tidak mau menerima kebenaran. Berarti ada penyakit. Nah, supaya sembuh penyakitnya, pelajari Bible mendalam. Pelajari Bible mendalam. Jangan dengarkan doktrin dan dogma melulu. Pelajari Bible. Karena Bible itu yang akan mengantarkan kalian kepada Islam. Saya ulang, saudara-saudara Kristen, pelajari Bible dengan mendalam, dengan pendekatan akal. Jangan dengan doktrin, dogma melulu yang didengarkan. Pelajari, pelajari. Tak ada larangan belajar sendiri Bible. Ya, senjata yang kalian gunakan untuk pelajari Bible, akal. Harta yang paling berharga bagi kita manusia yang membedakan kita dengan hewan adalah akal. Itulah harta yang paling berharga yang membedakan kita dengan binatang, akal. Maka fungsikan akal ini untuk mencari kebenaran. Pelajari Bible dengan benar-benar. Jangan pelajari Quran dulu, pelajari Bible. Tapi dengan satu syarat, akal yang dipakai filter untuk menelaahnya. Pakai itu. Insya Allah Bible akan mengantarmu kepada Islam. Itu aja. Itu pesan saya kepada adik ini. Pelajari Bible dengan mendalam menggunakan akal. Insya Allah Bible justru akan mengantar Anda kepada Islam. Kami akan menyambut dengan baik, dengan damai sejahtera. Demikian untuk sementara. Mungkin ada ini mau istirahat. Silakan. Atau ada masukan, saran dari guru-guru kita yang ada di sini. Silakan. Mantap penjelasannya Bang Joma. Terima kasih Guru Nap. Mantap. Sangat sedap. Lanjut Bang Andi. Mungkin ada tambahan dari Bang Andi atau Ustaz Hanafi? Kalau saya sih nggak nambah Mbak. Yang lain. Yang sekarang ini Mbak Miu, kita kasih tahu dia gimana penjelasannya Bang Joma. Ada yang mengganjal atau apa? Silakan Mbak Miu. Iya, saya akan pelajari Matius 7 ayat 15 sampai 23 hari ini. Saya udah baca sih, sekarang saya lagi buka Bible juga. Ya, saya tadi sudah menyimak dengan apa yang dikatakan Bang Suma malah dari berbagai ayat Alkitab yang dia sebutkan. Saya coba pelajari hari ini juga. Nanti gimana ketika saya ada penjelasan lagi, saya ada pertanyaan lagi, saya bakal tanyain. Ya mungkin untuk saat ini saya akan mendalami dulu apakah isi Bible ini memang benar atau tidak benar. Saya akan coba ikuti arahan Bang Suma. Saya akan belajar Bible dulu agar saya tahu mana yang betul dan mana yang enggak. Terima kasih. Mbak Miu nggak nanya Bang Joma, Ya, apakah Masya yang Allah. ada? Mbak Miu nggak nanya Bang Joma, apakah di dalam Bible itu firman Tuhan atau bukan? Itu harus dijelasin dulu loh.
Yang saya tahu itu waktu itu sempat Andreas info sih kalau Paulus itu kalau nggak salah nulis beberapa